Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik. Dan tentunya kalian harus tetap semangat belajar walaupun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Tapi hal tersebut tidak dapat menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, tentunya belajar Paidong. Baiklah, siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dan menjelaskan sedikit kepada kalian melalui video pembelajaran ini tentang materi Al-Quran. Dan Ibu mengambil materi pada buku ini yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 SMA, dan buku ini pun Ibu ambil dari SMA kalian. Mungkin siswa-siswi sekalian mempunyai buku pegangan ini di rumah masing-masing. Kalian bisa membuka halaman 46 di bab 4 ya. Kalian bisa sambil menyaksikan materi dari Ibu dan sambil melihat buku-buku ini. Mungkin sebagian dari kita telah terlahir sebagai seorang muslim, bahkan untuk setiap harinya kita membaca Al-Quran dan bahkan mengamalkannya. Akan tetapi sebagian dari kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi terus tonton ya video ini. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qira'ah, yaqra'u qira'atan Qur'ana, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi bahasa, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang kuat yang terdapat di dalam hati. Kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perlu kita perhatikan, yang pertama, diturunkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Yang kedua, diturunkan pada bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Yang ketiga, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi sebaik-baiknya malam. Yang keempat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi lainnya. Yang kelima, diturunkan kepada umat Islam. Umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Maka ketahuilah, kita akan menjadi orang-orang yang mulia jika membaca dan mengamalkannya. Sekian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.